Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi pemirsa Sapa Nusantara. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dengan informasi yang bermanfaat. Pemirsa, kehamilan adalah perjalanan yang penuh harapan sekaligus tanda tanya. Banyak calon orang tua ingin tahu seperti apa sebenarnya perkembangan janin dari minggu ke minggu dan kapan organ-organ penting mulai terbentuk. Apa saja yang harus diwaspadai agar pertumbuhan si kecil tetap optimal hingga waktu persalinan tiba. Untuk menjawab semua hal itu, pagi ini kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Aloysius Suryawan, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau juga konsultan feto-maternal, asisten profesor FKUKM, sekaligus direktur klinik utama Permata Hati, yang akan membantu kita memahami proses tumbuh kembang janin secara medis, namun tetap dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita akan membahas perkembangan janin dari trimester pertama hingga ketiga, nutrisi apa yang dibutuhkan ibu hamil. Nah, bagaimana pengaruh psikologis ibu terhadap janin hingga pemeriksaan medis yang penting dilakukan. Halo, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi Temita. Apa kabarnya nih dok? Baik ya, selamat pagi dulu sama para mam, sahabat setia Kompas TV tercinta. Hai. Dok, ini kita kan akan membahas mengenai tumbuh kembang janin. Yes. Nah, sebenarnya untuk tumbuh kembang janin itu apa sih definisi dari tumbuh kembang janin, dok? Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya para maps. Tumbuh kembang janin itu kita bagi atas 3 bagian. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga nih. Trimester pertama tentu dimulai dari pembuahan, kemudian implantasi nih, jadi janinnya ke dalam endometrium atau dalam rahim. Kemudian terjadilah pembentukan daripada janin tersebut. Biasanya mams antusias nih, dok, kapan nih saya dengar jantungnya berdetak? Dan kita biasanya para dokter akan melakukan pemeriksaan USG. Pada akhir minggu kelima tuh bunyi jantung bayi akan terdengar. Dan para mas bisa melihat di USG tersebut. Kemudian para mas juga tanya nih, pada trimester pertama tuh kapan di USG? Penting banget nih, jadi untuk melihat bunyi jantung bayi. Letak janin di mana? Di dalam rahim atau di luar rahim, itu penting. Kemudian janinnya 1 atau double dok, kembar atau 3. Nah itu penting juga. Penting di USG karena untuk mengetahui tersebut, untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang akan terjadi. Kondisi rahim, ya, apakah ada miom, apakah ada kista. Dan kemudian, dok, anak saya cacat nggak nih dok, Down syndrome? Bisa dengan USG para mams. Biasanya kita periksa pada minggu ke-11 sampai 14 untuk melihat NT atau nuptial translucency. Apa sih dok itu dok? Penumpukan lemak di daerah leher. Biasanya dokter akan memeriksa apabila lebih daripada 3,5 mm kita suspek. Dan kita akan menganjurkan para mams untuk memeriksakan pemeriksaan darah, biasanya NIPT. Jadi pemeriksaan darah lebih lanjut ya. Tapi kalau tidak sih nggak perlu gitu. Trimester kedua, apa yang penting? Di sini tumbuh kembang janin akan semakin pesat. Dari ibunya berat badannya akan meningkat, perutnya membesar. Dari janinnya juga terjadi pematangan organ. Dan ini pada itu akan diperiksa juga pada dokter dengan USG untuk melihat pematangan organ, otak, jantung, ginjal, pankreas, itu bisa diperiksa dengan USG juga. Kemudian kita juga bisa menilai perkembangan janin itu dari berat badan janin. Ada kurvanya, apakah normal, apakah kecil, apakah besar. Dan para mams juga akan melihat berat badannya akan semakin meningkat. Biasanya mams itu khawatir kalau berat badannya meningkat pesat nih. Dokter, saya gemuk nih. Enggak kok bu. Peningkatan 0,5 kg berat badan per minggu itu masih normal. Biasanya selama kehamilan itu antara 11,5 sampai 16 kilo itu masih oke. Nah, trimester ketiga nih kita melihat posisi janin, posisi plasenta, air ketuban, bagaimana nih. Kemudian yang penting adalah kita lihat flow-nya, karena janin itu tergantung dari flow tali pusat dengan plasenta.
kalau plasentanya nanti ada banyak masalah, flow-nya juga kecil, tentu jadinya kan kecil. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan yang teratur. Begitu, Dik. Ya. Berarti ini udah lengkap banget ya sebenarnya yang dokter jelasin udah sampai semester 3 nih. Iya, Terus sampai semester nanti 3. mau melahirkan nih. Nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas lagi ya. Tapi Dok, saya tuh penasaran nih, kalau misalnya trimester pertama, ini sebenarnya apa duluan sih yang tumbuh dari janin seperti itu, Dok? Nah, trimester pertama ini trimester yang paling krusial. Pada trimester pertama ini sangat penting organ-organ vital, terutama otak, tulang belakang atau vertebra, kemudian ginjal, pankreas, hati, itu dibentuk organ-organ vital pada trimester pertama. Kalau bahasa kedokterannya ini disebut organogenesis. Jadi kalau mau makan obat-obat tertentu nih, hati-hati pada trimester pertama, karena ini pembentukan dari organ-organ vital. Itu pada jadinya nih. Kedua bagi ibunya. Trimester pertama itu kadang-kadang ada ibu yang biasa saja, nggak mual, ada yang mual. Kalau mual yang biasa disebut emesis, oke, normal. Banyak minum, jangan lupa ya, 2 liter per hari ya. Dan kalau ibu-ibu ini yang kadang-kadang mengalami mual yang berlebihan sampai pingsan, pucet, muntah yang berkepanjangan, bahkan sampai diopname, itu bahaya. Apa sih yang perlu moms curigai apabila tidak bisa kencing selama 8 jam? Oh, iya. Itu berarti ada dehidrasi berat. Kemudian pusing yang berkepanjangan sampai pingsan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jangan lupa langsung deh ke dokter atau ke pusat kesehatan yang terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Itu yang penting pada trimester pertama. Oke, itu kalau misalnya trimester pertama ya pemirsa. Yes. Nah, sekarang saya penasaran nih, kalau misalnya trimester kedua, itu kan ada istilah keemasan. Nah, itu seperti apa nih, Dok, kalau misalnya trimester kedua yang dimaksud keemasan? Bagus nih, keemasan kayak tambang emas aja ya, keemasan ya. Sekarang kan banyak nih di mana-mana tambang emas ya. Fase golden period keemasan trimester kedua. Biasanya pada trimester kedua ini, ibu-ibu tuh sudah mulai adaptasi terhadap kehamilan, terutama hormon HCG atau gonadotropin yang menyebabkan mual itu sudah mulai turun, diganti oleh fungsi plasenta, estrogen dan progesteron. Ibu-ibu sudah mulai bisa makan dalam porsi kecil dan mulai nyaman dia karena sudah bisa makan. Biasanya ibu-ibu sudah bisa berinteraktif sama suami, nggak terlalu jengkel ya. Kalau makannya kurang kan jengkel kan. Nah, kemudian fase kemasan apa? Ibu-ibu juga lebih happy, muka lebih ceria, katanya sih lebih cantik ya, tergantung ya. Kadang-kadang ada jerawat timbul, kadang-kadang juga enggak, malah lebih katanya lebih glowing gitu. Jadi ibu nggak perlu pakai pemutih gitu ya. Nah, itu pada kemasan itu jadi pertumbuhannya juga lebih cepat ya nih, perutnya semakin besar. Jangan para mamsnya juga kalau pakaian jangan ketat-ketat nih. Kalau belum hamil nih biasanya span-span, kalau orang bilang Manado pakai baju-baju longgar gitu. Jadi fase kemasan itu ibu itu secara fisik bisa menerima, secara mental lebih happy dan bisa makan, karena ibu-ibu ini kalau fase pertama itu nggak bisa makan jadi bete ya. Semua nggak bisa makan, nyium bau marah, deketin suami marah. Nah, biasanya maaf ya, jadi gairah seksual pun akan timbul. Jadi fase keemasan, jadi seperti belum hamil gitu. Nah, Dok, kalau misalnya bayi kan sudah bisa mendengar seperti itu. Kadang suka kalau melihat ibu hamil tuh ada bayinya tuh nendang atau apa, terus kayak diajak ngobrol sama sang ibu, sama keluarga di sekitarnya. Tapi sebenarnya memang bayi itu sudah bisa mendengar ya, Dok. Dan kalau misalnya bisa, itu kapan, Dok? Oke, ya ini penting nih para mas tahu nih. Bayi mendengar tuh kapan sih, Dok? Biasanya pada trimester pertama udah lewat ke 16 minggu tuh katanya. Kalau beberapa kepustakaan mengatakan bayi itu bisa mendengar suara perut ibu, jantung ibu, detak sendiri itu pada trimester ke 16 minggu. Nah, akan berkembang, akan semakin sempurna pada kehamilan 18 sampai 24 minggu itu. Bayi-bayi itu sudah mulai bisa mendengar dari rangsangan luar. Ibu bapaknya bicara, halo adek, dia akan lebih happy, bergerak. Dan kalau bapaknya bilang, aduh sayang adek, itu ibu itu akan, bayinya akan melonjak kegirangan. Jadi
ada juga beberapa terapi musik ini dianjurkan. Ada apa? Musik terapi. Kalau pernah denger ya ibu-ibu tuh ya, ada musik klasik. Tapi yang saya anjurkan musik-musik yang slow, jangan yang hard rock gitu ya. Jadi bayinya juga nanti jadi hard rock dong ya. Jadi carilah musik-musik yang mendamaikan hati. Jadi bayi itu bisa mendengar, malah sekarang ada terapi musik untuk janin gitu. Mita. Jadi memang perlu ya ada rangsangan dari luar juga karena memang tidak bisa mendengar. Karena ibu itu akan interaktif sama bayi dan suami biasanya ikut serta gitu biasanya mendengarkan gerakan janin pada 16 minggu dan semakin lama semakin intensitasnya semakin kuat dan teratur gitu. Dok, ini perbincangan kita semakin menarik ya, khususnya buat saya dan tentunya juga untuk pemirsa. Tapi untuk saat ini kita harus jeda terlebih dahulu ya, Dok ya. Oke, bye. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah di Sapa Nusantara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan kembali berbincang dengan Dr. Aloysius mengenai perkembangan janin. Nah, Dok, tadi kan sudah berbincang mengenai trimester pertama sampai dengan trimester ketiga. Nah, saya tuh penasaran juga nih, kalau misalnya ibu hamil ingin mengetahui bagaimana sih anaknya itu normal aktif bergerak di dalam perut itu seperti apa? Apakah terlalu over atau terlalu diem aja? Itu seperti apa, Dok, yang amannya gitu? Iya. Halo Mams. Jadi bagus nih pertanyaannya nih. Ibu-ibu datang nih, Dok, bayi saya ini kok nggak kerasa bergerak sih katanya gitu ya. Jadi yang normal itu bergerak itu dimulai pada kehamilan 16 minggu. Apakah langsung nendang-nendang nih kayak tendangan Ronaldo? Ya enggak lah, ya seperti kupu-kupu menari di atas perut katanya gitu ya. Kemudian pergerakan itu semakin kuat, semakin intens dan semakin teratur. Itu pergerakan yang baik. Berapa kali Dok pergerakan yang baik nih? Kalau menurut literatur antara 10 kali dalam 1-2 jam itu normal. Dok, gimana kalau kurang? Nah itu kita harus tahu kurangnya satu, ibunya kurang makan enggak juga ya pengaruh. Kalau nggak makan tentu bayinya juga lemas ya. Jadi pergerakan janin ini penting karena ibu ini paling concern sama pergerakan janin. Tentu nih para mas harus tahu dipengaruhi oleh bentuk tubuh ibunya juga nih. Kalau kurus lebih gampang terasa. Duduk kok saya belum kerasa. Ya karena ibunya mungkin agak misalnya kalau orang-orang sudah bilang gemuk ya. Kalau kurus lebih terasa dia geraknya. Kemudian para mas juga harus tahu gerakan ini harus tambah lama tambah kuat. Nah itu juga dipengaruhi juga posisi plasenta. Kalau plasentanya di atas gerakannya juga lebih pelan, kurang kerasa oleh ibunya. Kemudian yang terbaik adalah konsistensinya semakin teratur. Jadi kalau gerakannya semakin kuat dan semakin teratur, oh ini sehat. Para mas harus ke dokter atau ke pusat kesehatan apabila gerakannya kurang daripada 10 kali dalam 2 jam itu dalam posisi istirahat ya. Kadang-kadang ibu kalau aktif itu nggak kerasa. Kalau istirahat baru bayinya kerasa menendang atau menyikut. Nah itu harus dihitung nih gerakan-gerakan yang para moms itu akan lebih concern nih untuk gerakan-gerakan bayi. Begitu kira-kira gerakan bayi itu. Oke, Dok, tadi kan dokter menyinggung ya mengenai gerakan bayi dalam tubuh seperti itu dipengaruhi dengan makanan dari ibu sendiri, apakah kurang makan atau tidak. Nah, ini apakah kalau misalnya ibu hamil itu harus ada pantangan-pantangan atau misalnya aduh mau makan ini takut, mau makan itu takut. Jadi sebenarnya apa sih nutrisi yang dibutuhkan bagi ibu hamil untuk si janin seperti itu? Ini bagus nih pertanyaan para moms nih ya. Makanan sekarang Dok, apa sih nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti
bayi ibunya nggak mau makan dong, ya Iya, kan? betul. Makanan yang nggak dianjurkan nih, makanan-makanan yang banyak MSG ya, kemudian makanan yang banyak lemak ya, kemudian makanan yang mengandung alkohol, minum alkohol juga. Terus selain makanan itu, apa sih? Makanan mentah nggak saya anjurkan. Oh, gitu ya. Misalnya sushi mentah, Sashimi. ya, telur mentah, ya jangan, harus yang mateng. Kenapa? Karena ibu hamil itu rentan terhadap makanan-makanan mentah, akan bisa terpapar penyakit-penyakit tertentu. Jadi makanan yang bagus adalah makanan yang seimbang, ya, proteinnya, vitaminnya yang seimbang. Paling murah itu telur sebetulnya. Oke. Telur yang mateng ya. Terus sayur-sayuran apa yang dianjurkan? Di Indonesia itu sayur-sayur itu banyak sekali dan semuanya itu cukup bagus ya, dan terutama yang lagi in sekarang daun kelor. Betul. Murah, meriah, dan sangat bagus karena daun kelor itu banyak mengandung vitamin, nutrisi, dan mengandung asam amino. Dan sangat murah, gampang ditanam, gampang dipetik daunnya, bisa dibuat sayur bening. Nah, itu ya. Jadi para mas nggak usah khawatir, wah saya harus makan daging berapa kilo, ikan salmon berapa kilo. Nggak perlu. Tahu tempe juga bagus. Ya, jadi pakailah kearifan lokal di Indonesia ini supaya juga menghemat uang belanja, apalagi zaman sekarang susah, uang mahal, dan makanan-makanan pun juga mahal dengan kebarat-baratan semuanya serba wah harus yang steak wah wagyu. Nah itu nih gitu mas. Jadi pakailah makanan-makanan yang ada di Indonesia. Ikan kembung juga bagus tuh, banyak proteinnya. Jadi jangan sampai para moms ini untuk mempertahankan hamil harus vitamin-vitamin mahal. Jadi saya nggak terlalu anjurkan, pakailah vitamin sesuai dengan usia kehamilan. Itu Mita. Ya. Jadi kalau misalnya dari pemaparan dokter itu kita makanan sehari-hari yang biasa kita makan juga sudah bagus. Sudah bagus ya, tahu tempe, sayur seperti itu. Nah dok, kalau misalnya tadi kita sudah membahas mengenai makanan atau nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil seperti itu. Nah kalau misalnya ini dari sisi psikologis sang ibu seperti itu, apakah psikologis seorang ibu yang sedang hamil itu berpengaruh pada janin yang sedang dikandungnya? Nah itu bagus sekali pertanyaannya nih. Ibu-ibu hamil ini tergantung dari psikologisnya. Ibunya kalau hamil itu stres, emosian, ya, gampang marah, akan berpengaruh terhadap janin. Benar. Penelitian terakhir dari saya baca dari literatur jurnal, ada penelitian mental behavior. Jadi emosi ibu selama hamil itu akan mempengaruhi janin, terutama peningkatan kortisol. Itu pada stres itu akan kortisol meningkat, aliran darah ke janin juga berkurang, oksigenisasi juga berkurang. Itu akan mempengaruhi perkembangan otak, kemudian bisa prematur bayinya, dan bayinya lebih kecil perkembangannya. Itu berat badan ya. Kalau yang fisiknya emosi. Nah sekarang banyak nih anak-anak yang autis. Nah itu dihubungkan sama juga stres pada ibu hamil. Adik-adik ya biasanya ibu ini dikasih obat supaya nggak stres, dikasih obat penenang. Itu juga akan mempengaruhi daripada mental behavior bayi. Biarpun ini masih dalam penelitiannya, jadi itu lagi banyak dibahas di jurnal-jurnal barat juga. Jadi mental psikologis ibu itu sangat berperan terhadap mental kedewasaan bayi nanti. Itu. Jadi sangat berpengaruh juga ya. Jadi mental seorang ibu juga harus benar. Jadi harus happy ibu-ibu ya. Jangan stres. Baik dok, ini semakin lama perbincangan kita semakin menarik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Dr. Aloysius. Dokter, ini aku penasaran nih, kalau misalnya anak muda jangan begadang. Nah kalau misalnya ibu hamil
ini juga sama, tidak boleh begadang atau gimana nih? Kalau misalnya ibu hamil begadang, ada nggak sih pengaruhnya sama tumbuh kembang janin? Nah, ini bagus nih. Sering ya ibu-ibu ini konsul ke saya. Dok, saya tuh biasa hidup malam ya, jadi saya tuh sering hangout ya istilah sekarang nih. Tentu akan pengaruhin kualitas tidur daripada ibu tersebut. Tidur yang dianjurkan pada ibu-ibu hamil itu 7-8 jam minimal. Jadi kalau kurang tidur, tentu bayinya juga kurang oksigen ya, bayinya juga kurang nutrisi. Apalagi kalau namanya hangout tuh, nah asap rokok nih, pengaruh ini asap rokok juga bisa aktif, bisa pasif ya. Kalau aktif tuh ibunya juga ikut rokok ya. Kalau pasif, bapaknya yang merokok. Satu ruangan akan pengaruhin dari perkembangan janin. Apa sih pengaruhnya, Dok? Terhadap ibu dan terhadap bayi. Terhadap ibu tentu kualitas tidur akan berpengaruh ya. Kemudian mentalnya juga, kalau kurang tidur biasanya kita suka emosi kan, gampang tersinggung, gampang marah, dibilang sedikit nanti marah ya. Jadi itu juga mempengaruhi emosi dan akan juga berpengaruh terhadap peredaran darah ke janin. Jadi berhubungan dengan bayinya kecil, bayinya juga stres, ada berhubungan dengan autis, ADHD juga sama. Nah, kemudian asap rokok nih, kita bahas nih, asap rokok ini penting juga. Atau sekarang vape, segala sama itu sama ya, itu ya? beda bentuk ya, beda bentuk aja. Jadi itu sangat mempengaruhi radikal bebas terhadap ibu maupun janin. Jadi itu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur seseorang terhadap ibu maupun janin. Jadi sangat pengaruhin kurang tidur, nutrisi kurang, emosi, stres. Baik ibu sama janin tuh nggak bagus begitu. Jadi ini tuh harus dijaga juga ya, mood dari seorang ibu, jam tidurnya, semuanya harus dijaga karena semuanya pun berpengaruh terhadap si janin yang sedang dikandung oleh sang ibu. Benar sekali. Jadi mood ibu ini selama hamil juga pasangan harus memperhatikan nih, jangan dikasih uang belanja aja, tapi harus diajak ngobrol ya. Ibunya dan bayinya juga diajak ngobrol ya, supaya nanti bayinya juga, oh ini loh bapak saya suaranya seperti ini loh, katanya ada loh pengaruh seperti itu. Jadi bukan hanya misalnya para suami sibuk kerja, tapi tidak ada kedekatan interaktif secara emosional. Jadi harus holistik nih, itu. Dok, aku penasaran nih, kalau misalnya pemeriksaan screening kayak USG atau yang lainnya, genetik, itu pengaruhnya segimana besar sih? Oke, ya jadi ini sangat penting nih ya kan. Kita akan bahas satu-satu ya tentang USG. USG pada trimester pertama itu apa sih, Dok, yang dilihat? Satu, detak jantung bayi berdetak kapan, pada 5 minggu ke atas ya kita lihat. Kemudian letak janin, kantongnya di mana, intra atau ekstra, intra di dalam rahim atau di luar rahim. Kemudian tunggal atau banyak bayinya ya, kadang-kadang ada riwayat kembar, kita harus lihat nih. Paling gampang pada saat lihat tuh kantungnya ada 3, ada 2, nah itu kita lihat juga. Kemudian bentuk rahim ya, adakah rahimnya yang normal, ada juga bentuknya rahimnya kayak hati, heart ya, katanya selalu cinta ya, atau ada miom, ada kista, nah itu ya. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan janin enggak. Yang paling gampang itu kalau kita melihat NT itu nuklear transulensi, ada penumpukan lemak di dalam leher janin, itu kita bisa ukur. Paling murah kan, nggak dicek laboratorium. Kemudian kalau positif baru kita cek laboratorium yang lebih detail, misalnya NIPT ya. Kemudian pada trimester kedua tentu lihat perkembangan janin ya, apakah bayinya normal tidak, kecil tidak, itu bisa. Pada trimester ketiga kita lihat letak janin, letak plasenta, air ketuban, biasanya dengan kita memeriksa lebih ukuran-ukuran detail daripada bayi itu sesuai enggak nih. Jangan-jangan kepalanya kecil, tangannya kecil, nah itu kita bisa mendeteksi dengan ukuran-ukuran bayi. Jadi bisa lengkeran kepala, perut, kaki, dan sebagainya. Jari-jari jangan ini, Dok, 5 enggak ya, Dok? Ya bisa diperiksa juga. Jadi jangan khawatir ya. Kadang-kadang kok bayinya kakinya seperti ini ya. Nah, kita harus konsultasi lebih dalam. Terus kapan kita pemeriksaan laboratorium? Laboratorium itu penunjang.
Satu, kalau pasiennya pucat nih, anemi, ya kita cek ya. HB, leuko, pemeriksaan rutin biasa. Kalau andai kata hamil terdahulu itu ada kelainan cacat nih, kita harus hati-hati. Atau keluarga cacat, kita bisa pemeriksaan kromosom. Sekarang itu nggak perlu dengan diambil cairan daripada ketuban atau amniosentesis. Kita bisa memeriksa dari darah ibu. Namanya NIPT, jadi non-stress. Tidak ada suntik ya, hanya diambil dari darah ibu untuk melihat kromosom ibu. Free, jadinya kita sekarang semakin canggih bisa melihat kromosom kelainan-kelainan 18, 13, 21 itu bisa melihat. Bahkan untuk meriksa sek kromosom pun bisa. Sek itu laki atau perempuan, lebih awal. Kemudian apa pentingnya lagi? Penyakit infeksi ya, sekarang kan banyak infeksi ya, dari tos ya, biasanya toksoplasmosis, segala macam itu bisa deteksi awal. Bahkan penyakit-penyakit STD, penyakit kelamin juga pada kehamilan harus diperiksa nih. Terus satu lagi hepatitis nih penting. Oh ya. Hepatitis penting, kalau ada kata positif, nanti harus disiapkan vaksinasi pada saat bayinya lahir dan sebagainya. Itu yang penting. Baik, Dok. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin atau statement singkat deh dari dokter. Gimana sih pesan dari dokter bagi ibu yang sedang hamil di luar sana, bagaimana agar ibu ini tetap sehat, ceria, dan anaknya juga nanti akan sehat gitu? Oke. Nasihat saya nih sebagai dokter kandungan ya, jadi ibu-ibu ini harus satu, selama kehamilan stay healthy, mentalnya harus happy, dan harus bisa menerima apapun yang terjadi selama kehamilan. Pasangan harus mendampingin. Kemudian selama kehamilan ini kita harus memeriksakan kehamilan secara rutin. Jangan kadang-kadang ya, nanti lama-lama pas datang ke saya udah gawat ya. Kalau hipertensi atau ada kencing manis, harus lebih hati-hati. Peningkatan berat badan berlebihan atau bengkak ya di tangan, di kaki, itu preeklamsia. Itu hati-hati banget ya, harus lebih kontrol ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian para moms juga harus memperhatikan kapan nih mau melahirkan, di mana. Cari dokter yang cocok para moms untuk melahirkan di mana nih, karena ibu-ibu ini biasanya saya sukanya di sini karena dokternya ramah, dokternya bisa diajak ngobrol, fasilitasnya lengkap. Jadi cari tempat yang kira-kira sesuai untuk ibu-ibu atau para moms ini mau melahirkan di mana. Jadi jangan lupa harus direncanakan dari awal. Kata mau lahir di sini karena ini. Jadi tergantung para moms nih, tergantung selera masing-masing. Itu saran saya. Jadi intinya biar ibunya tenang gitu, dan pada saat persalinan sama hamil sama persalinan harus direncanakan. Jangan nanti pas mau lahir bingung, ya nanti lahir di taksi dong. Baik dokter, terima kasih untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun kita harus akhiri sampai di sini ya dok ya. Terima kasih dokter. Sama-sama, bye. Nah itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Aloysius Suryawan, SPOG, konsultan feto maternal, asisten profesor FK UKM, dan direktur klinik utama Permata Hati. Nah, usai sudah perjumpaan kita, sudah 30 menit kami menemani Anda. Sampai jumpa lagi di Sapa Nusantara selanjutnya. Terima kasih.